Baik, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang di dalam maupun di luar negeri, khususnya keluarga Wijaya Trading, dan khususnya tentu teman-teman yang mendukung dan sangat berharap dengan video-video yang ada di channel kami. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini ada ilmu yang bisa kita petik, ada satu hikmah yang kita bisa ambil dari materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Baik, langsung pada materi pokok, kita akan membahas mengenai tren, kemudian yang nanti kita akan kombinasikan dengan support dan resisten. Ya, tren ini tentu akan lebih dominan, akan lebih aman ketika kita mengikutinya. Jadi ketika ada tren yang kuat, maka lebih baik kita memanfaatkan entry mengikuti tren atau bahasanya adalah follow trend. Tren di sini nanti akan kita bahas atau kita bagi menjadi dua, yaitu tren mayor, kemudian ada tren minor. Ada tren besar, tren utama, kemudian ada tren kecil. Mana yang akan kita prioritaskan? Tentu yang nanti lebih dekat dengan running. Jadi yang terdekat dengan running harga saat itu dan mendominasi, maka kita akan menggunakan tren itu sebagai acuan. Kemudian nanti di dalam membaca tren kita tidak boleh mengabaikan yang namanya support kemudian resisten di sana. Ketika berhadapan dengan support dan resisten, maka lebih hati-hati menunggu sampai ada konfirmasi yang lebih kuat. Bagaimana caranya kita mempraktekkan kemudian membacanya, ya mari kita akan bahas bersama-sama di market yang akan kita coba fokuskan. Yang terdekat dulu dari running sekarang, ya saya menggunakan time frame yang sedang, yaitu di 1 jam atau H1. Kemudian bagaimana membacanya? Sekali lagi tadi kita baca adalah tren mayor. Ini adalah tren mayornya atau tren utama adalah turun. Kemudian setelah tren utama ada namanya pergerakan yang sedang berjalan atau nanti akan mendominasi tren minornya seperti apa. Ya, kalau kita lihat dan kita gambar seperti ini, maka nanti akan ketemu. Oke, dari sudut yang terbentuk, ya kita perhatikan yang di bawah. Ini adalah support besarnya. Kemudian kita lihat ada dua support yang berhadapan di sana. Kemudian berikutnya kalau kita lihat ada sudut yang mulai miring ke atas. Artinya ada kecenderungan untuk naik ke atas atau ada kecenderungan untuk naik. Oke, ini kita lihat ya area supportnya di sana. Kemudian tren yang saat ini dominan adalah buyer. Ya, yang mana yang kita fokuskan? Apakah tren utama atau tren minornya? Ya, kita gunakan tren yang minor karena ini berhadapan langsung dengan running marketnya. Kita melihat yang terdekat adalah tren minor, yaitu naik. Perhatikan pergerakan demi pergerakan, ya mulai dari support yang ini mulai ditolak, kemudian sampai di atas ditolak lagi oleh seller, kemudian sampai di batas lebih di atas dari support, ini ditolak lagi oleh buyer. Artinya dominan minornya adalah naik. Kemudian jangan lupa di sana ada yang namanya resisten. Ada yang namanya resisten di sana. Sekali lagi untuk membaca tren jangan abaikan support dan resisten sehingga berhadapan dengan area resisten di sini. Kemudian kalau seperti ini bagaimana? Ketika tren berhadapan dengan resisten atau support, maka lebih baik kita menunggu
karena di area ini betul-betul ya berhadapan langsung atau bersinggungan dengan resisten. Tetapi fokus kita tentu adalah buyer, ada kecenderungan ke sana. Jadi fokus kita tetap sementara ini buy, karena belum ada petunjuk seller yang kuat di sana. Ya, meskipun sekarang masih running warna merah, tetapi bukan berarti ini sudah kuat sell. Ini hanya pergerakan awal, indikasi awal bahwa seller sudah muncul di sana. Namun demikian, karena ini berada di area resisten, maka kita menunggu sampai ada petunjuk di sana. Petunjuk yang saya maksud adalah ketika ini nanti kuat turun ke bawah, artinya bukan sekedar retrace ya. Di sini ada kekuatan buyer yang kuat, maka kita bisa membatasinya sebagai area retrace di sana. Ya, ini adalah area retrace, di mana area retrace ini sebagai area uji apakah nanti dia kuat turun atau sebaliknya dia hanya bersifat koreksi. Ya, ketika dia hanya koreksi berarti hanya separuh dari perjalanan warna hijaunya ini. Artinya baru setengah atau kurang dari setengah dari hijaunya. Ketika nanti di situ dia terpental atau memantul, maka di situ area koreksinya. Sebaliknya ketika dia nanti turun bahkan 75% dari volume keseluruhan warna hijau ini ya, maka bisa berpeluang akan lanjut turun. Contohnya begini, misalkan merahnya sampai begini. Ya, ini berarti mengindikasikan seller sudah betul-betul kuat di sana. Apakah ini harus satu candle? Tidak, ya, karena volume itu terbentuk bisa dari beberapa candle. Misalkan candle pertama begini, kemudian candle selanjutnya merah lagi, candle selanjutnya merah lagi. Nah, ini adalah bagian dari kekuatan seller. Ini bisa disebut satu kekuatan candle yang sudah lebih dari 75%. Maka hati-hati yang posisi begini berpeluang untuk lanjut turun. Selagi petunjuknya belum ada, selagi sinyal itu belum muncul, maka fokus kita adalah buyer ya, dengan tetap memperhatikan ya petunjuk selanjutnya. Apa petunjuk selanjutnya? Ya tentu harus breakout di sana. Nah, breakout atau bergerak lebih panjang dari area resisten. Ya, seperti ini cara nanti kita memberikan atau melakukan simulasi sehingga setidaknya ada gambaran di sana. Ketika kita entry, ada gambaran di sana potensi dia retrace atau potensi koreksi sampai di mana. Kemudian kalau dia lanjut atau bahkan memantul, nanti kita harus uji lagi di sana. Nanti kalau misalkan di area segini, di area ini nanti banyak ditolak, banyak di reject istilahnya, maka berpeluang untuk lanjut naik ya. Begini caranya. Sekali lagi jangan lupakan tren minor, kemudian area support dan resistennya. Baik, kita akan coba lagi dengan kondisi market yang lain. Nah, ini misalkan kalau kita melihat kondisi seperti ini ya, perhatikan ini ada tren mayor. Ini tren mayor, tren utama ya, kemudian sempat konsolidasi atau konsolidasi ini bergerak naik turun hampir seimbang. Jadi setelah naik ditolak bawah lagi, kemudian ditarik ke atas lagi. Ini adalah fase-fase yang namanya konsolidasi. Tidak ada tren di sana, tidak ada dominan di sana. Kemudian yang kita lihat tentu tetap ujungnya bagaimana. Di sini ada support, kemudian di sini juga ada support, kemudian di sini ada support ya. Nah, dari beberapa support itu kita bisa menarik satu garis ya. Dari beberapa support yang ada kita bisa menarik satu garis bahwa garis yang atau support yang ada dia menuju ke atas atau trennya menuju ke atas, tren minornya menuju ke atas. Ada kecenderungan untuk naik walaupun masih pergerakannya belum terlalu signifikan. Ketika sudah kita melihat kondisi
tren utama naik, kemudian tren minornya naik, maka fokus ke buy. Dengan catatan ya tentu melihat peluang dan karakter candle ketika kita membaca peluangnya. Nah, jangan lupa di sana dibatasi atau ada yang namanya area support. Ini adalah area support. Ya, ini adalah area support. Kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih highlight. Oke, ini adalah supportnya. Ya, saya tandai dulu ini adalah support. Biar nanti teman-teman juga bisa mencoba untuk melukiskan. Kemudian trend line kita turunkan dulu. Ya, support ini untuk membatasi pergerakan seller, apakah nanti dia diuji di sana, apa mau lanjut atau selanjutnya berbalik. Nah, tentu melihat dengan perkembangan candle yang terbentuk. Kemudian di atas juga ada yang namanya resisten di sana. Di area ini banyak ditolak, ya, banyak ditolak. Banyak penolakan di sana yang mengindikasikan bahwa di situ benturan kuat dari seller. Ya, artinya di area itu atau area resisten itu buyer berada di puncaknya dan kembali. Titik tertinggi yang dicetak oleh buyer di area di situ. Kemudian ditolak, banyak ditolak, banyak ditolak. Maka ini menjadi area atau titik untuk nanti diuji kalau dia naik. Ini adalah resisten. Kemudian di area support ini tadi mulai ke atas, kemudian mulai muncul di sana. Dari resisten mulai dibalik ditolak ke bawah terus ya, kemudian sampai di area support pun dia tidak bisa breakout, bahkan ditutup di area di atas area support. Kemudian perhatikan ketika sudah mulai lemah kekuatan sellernya, muncul kekuatan buyer di sana. Satu candle yang ditutup dengan volume terbesar atau volume terakhir warna hijau atau dominan buyer. Kemudian ini baru sinyal pertama, sinyal buyer pertama, kita belum meyakini ini terlalu kuat karena ini baru sinyal pertama. Meskipun di bawah itu di support dia tidak di breakout. Kita butuh satu kekuatan buyer lagi untuk konfirmasi. Ketika ditutup dengan buyer yang mendominasi, ternyata selanjutnya bukan warna hijau, bukan buyer, maka kita batalkan dulu untuk entry kita. Kita menunggu satu candle lagi yang memperkuat posisi buyer. Ternyata di candle selanjutnya baru muncul di sana. Ya, ternyata di candle selanjutnya baru muncul. Ya, kita lihat, ya, kita perbesar dulu. Nah, ini ketika muncul buyer pertama ini kita menunggu hijau, ternyata belum muncul. Baru di candle selanjutnya dia berwarna hijau dan menutup warna merah. Maka selesailah yang merah ini. Sehingga candle yang hijau ini menjadi konfirmator dari candle yang muncul sebelumnya. Ya, warna hijau atau buyer mendominasi, kemudian ada penolakan seller sudah ditunjukkan atau diwujudkan dalam bentuk candle merah. Setelah merah ternyata bukan turun tetapi malah naik. Maka ini mengindikasikan buyer betul-betul sudah mau naik. Kita entry-nya di sesudah candle konfirmator di sini. Jadi entry kita buy-nya di sana. Sekali lagi tadi cara membaca harus berurutan, bagaimana dari awal struktur candle yang terbentuk seperti apa, fasenya seperti apa. Tidak bisa kita ambil tengah-tengahnya, ambil candle yang terakhir tiba-tiba ini hijau kita langsung ambil buy, tidak bisa. Semuanya ada struktur yang membentuknya, ada tahap demi tahap yang kita baca, yang kita tadi jadikan sebagai acuan, baik itu support resistennya, pergerakan candle demi candlenya, sampai ketemu dengan konfirmator buy ini. Ya, tentu biasa kalau sudah mulai kuat dia akan mencoba mendekati area resistennya. Ya, namun demikian ketika kita entry buy tidak perlu menunggu sampai di atas karena kita pun tidak tahu apakah dia akan bergerak terus sampai ke atas atau sebaliknya akan kembali lagi. Yang terpenting ketika entry kemudian sudah profit sesuai dengan target kita, kita bisa taking profit duluan, ya. Jangan tolak rezeki. Kemudian perhatikan ketika ini sudah sampai di puncaknya, dia di breakout. Nah, ini breakout. Kemudian ketika breakout, apakah ini akan naik? Kita lihat,
Ya, sekarang breakout supportnya di sini, resistennya ganti di atas. Ya, di mana breakoutnya di resistennya lagi kita perkecil lagi untuk membaca lebih jauh. Ada enggak di sana? Nah, ternyata ada batasan resisten di sana. Ini kemudian di sana ada puncak. Ini adalah resisten tertingginya. Ya, sebelum di atas ada tahapannya di bawahnya. Ya, di sini ada penolakan. Ya, jadi kita bisa jadikan penolakan ini sebagai resisten dulu. Nanti ketika ini di breakout lagi, maka baru kita tahap selanjutnya di resisten yang paling kuat. Ya, kita geser, kita coba untuk melihat bagaimana perkembangan candle selanjutnya, apakah dia breakout atau tidak. Ya, ini ternyata pas berada di resisten terdekat ya dari yang sesudahnya. Jadi kita tadi zoom in zoom out kita lihatkan, kita lihat sebelah kiri ada resisten lagi, maka ini adalah resisten. Kemudian ketika breakout dari support, apakah ini akan lanjut? Ya, logikanya iya, tetapi jangan lupakan yang namanya ring. Ya, ketika sudah kuat naik, maka jangan lupa di sana untuk memikirkan atau mempertimbangkan ring harian. Kalaupun kita mau naik, misalkan ini breakout, kita bisa saja naik, kita bisa buy di sini. Ya, sekali lagi ketika kita entry, maka yang pertama kita pertimbangkan dan kita pikirkan adalah kerugian atau batas toleransi kerugian. Ketika buy berarti rugi kita taruh di area bawahnya support. Nah, support yang terdekat ini adalah support yang terdekat, bagi saya ini adalah support yang terdekatnya, maka taruh di bawahnya, taruh di sini boleh. Nah, sekarang taruhnya di sini di area buy yang tadi. Ini adalah area stop loss kita atau SL kita di sini. Ya, sekali lagi jangan lupa paling penting setelah entry adalah risk management atau manajemen risiko, di mana kita membatasi, ya disitulah batas maksimum kerugian kita ketika nanti berbalik. Itu pun kalau kita biarkan. Namun demikian kita mengajari bagaimana recovery ketika market belum sampai menyentuh stop loss kita. Melihat kondisi dan perkembangan market yang terjadi, kemudian kita lihat waktunya berjalan berapa menit. Nah, di situ kita bisa recovery nanti. Oke, misalkan ini kita sudah terlanjur di sana buy, kemudian marketnya naik tidak panjang, kita dapat berapa kira-kira? 157. Sebenarnya sudah profit tapi belum banyak. Kalau misalkan belum tercapai target dan tiba-tiba turun, ya tiba-tiba turun terus dan ditutup dengan warna merah. Oke, begitu kita rugi, jangan selalu cut loss di awal. Ya, tadi kita sudah pasangi yang namanya stop loss sebagai antisipasi terakhirnya, tetapi kita akan nanti melakukan recovery dan kita reevaluasi dan reanalisa yang terjadi. Ketika sudah terbentuk kondisi terakhir seperti ini, ya, ketika terbentuk kondisinya ditutup dengan posisi merah sebagai dominannya, kemudian ada penolakan dan atas dan bawah. Merahnya sudah mulai muncul, buyer sudah mulai lemah. Jadi ini membacanya naik kemudian ditolak oleh seller, bahkan sampai di bawah ditolak oleh buyer. Artinya buyer ada tapi mulai lemah. Sementara seller sudah muncul di sana. Ya, seller muncul di sana. Kemudian apa yang kita pikirkan? Ya tentu mulai memikirkan recovery karena ini sudah muncul warna merah, sudah ada seller muncul di sana. Ya, caranya bagaimana? Kita tunggu sampai menit-menit pertama selesai. Sehingga ini seller ini harus kita simpan, jangan diabaikan. Sudah ada seller di sana di area resisten, bisa menjadi pertanda ini sinyal awal akan reversal. Jadi membacanya ini adalah sinyal awal akan reversal. Ya, namun demikian harus diuji. Kekuatan buyer ini harus diuji separuhnya dulu. Kita kasih garis separuh. Ini adalah area retracement. Dari hijau semuanya ini kalau kita gabungkan,
Ya, kita gabungkan, kita ambil separuhnya sebagai area retracement uji atau area uji retracement. Di mana ketika area ini nanti ditembus maka akan berpeluang lanjut. Sebaliknya ketika ini ditolak atau di area ini nanti ditolak ke atas mantul ya, maka berpeluang untuk lanjut naik. Sehingga antisipasi bisa kita lakukan. Ketika melihat perkembangan selanjutnya ternyata merahnya betul-betul kuat, kemudian ditutup dengan bodi yang tebal tanpa ada perlawanan buyer. Kemudian ini kalau kita melihat sudah lepas dari area retrace atau area koreksi, maka di situ berpeluang akan lanjut turun. Maka yang kita pikirkan bagaimana melakukan recovery. Ya, mungkin ini kesentuh atau belum, yang jelas yang kita pikirkan ini sudah berpeluang terjadinya penerusan sell. Ya, bisa saja di area ini kita entry sell. Ya, kita entry setelah ganti candle ini kita entry sell di sini, tentu dengan lot yang lebih besar. Misalkan 2 kalinya. Kemudian jangan lupa yang di atas segera di cut loss di sana. Kalau belum terkena SL-nya, kita bisa cut loss di awal atau kita cut loss di sini. Ya, misalkan kita ruginya di sini 1237. Nah, yang kita lakukan kalau sudah berbalik atau rugi adalah meminimalkan kerugian, bukan orientasi profit tetapi meminimalkan kerugian. Sehingga ketika bergerak separuh saja dari perjalanan bodi yang atas ini ya, separuh bodi yang atas ini kita sudah BEP atau balik modal. Ya, ketika bergerak separuh saja ini kita balik modal karena pakai lot 2 kalinya. Bagaimana ketika nanti naik? Ya, karena kita menggunakan lot yang lebih besar, tentu resiko yang harus kita persiapkan ya. Karena itu ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, maka setidaknya perbanyak pengalaman untuk melakukan recovery. Karena recovery seperti ini tanpa kita latihan, tanpa kita banyak praktek, maka akan sulit untuk kita terapkan ya. Ini sering kita sampaikan, bahkan videonya sudah saya screenshot ketika live itu saya screenshot, kemudian saya sampaikan di grup teman-teman. Tujuannya biar memahami bahwa tidak selamanya yang kita analisakan selalu benar, selalu akurat. Minimal ketika berbalik harus sudah siap semuanya dengan simulasi, dengan resiko manajemen yang harus kita pertimbangkan matang-matang di sana. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, khususnya keluarga WC Trading, karena banyak juga yang bingung dengan recovery. Ya, terkadang di awal sudah di cut loss, kemudian recovery-nya salah. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan? Tentu satu melihat kondisi market, yang kedua mempertimbangkan lot dan ketahanan. Ketika lotnya besar, ketahanan kecil, maka segera keluar dari market. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Silakan nanti dipraktekkan, diuji. Ya, jangan terlalu percaya, jangan ditelan mentah-mentah informasi atau materi yang kita sampaikan. Setidaknya harus diuji, setidaknya harus dilakukan praktek dulu sebelum nanti diterapkan di real account. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika bermanfaat untuk ke teman-teman yang membutuhkan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.